Mata gue udah kayak Pak SBY banget ini. Cuman gak apa-apa. Gue pengen room tour tempat gue biasa kerja bikin konten. Gue aktif bikin konten itu di TikTok, di Instagram itu baru mulai. Dan ini gue pengen bikin video landscape di YouTube. Karena katanya cuan di video landscape YouTube itu di tahun 2026 tuh bakal melesat naik. Dan kalau kita bikin video landscape begini kan bisa kita potong jadiin short kan. Jadi sekarang konten pertama kayaknya cocoknya tuh bikin tour. Sekalian kenalan aja ya. Nih, studio konten gue itu sebenarnya simple banget. Karena ini bagian dari kamar tidur sebenarnya. Nih, ini bini gue sempet semangat banget pengen pasang wallpaper. Di sini gue bilang jangan dulu karena gue juga nggak tahu. Nih, ini semua sampel-sampel dagangan. Nih, mulai dari sini nih. Gue kalau olahraga berarti bikin konten olahraga. Ini ada matrasnya. Ini semua tuh sampel-sampel yang dijual. Ada komisinya semua. Ini baju kalau pengen gonta-ganti konten. Ini juga sampel. Kalau ini mah enggak. Nih, yang gede ini juga sebenarnya sampel. Nih, pisang ini tuh sampel. Nih, ini tuh rata-rata endorse. Sampel, semuanya sampel. Termasuk gorden. Yang ini lumayan laris. Tiang fleksibel tanpa paku, jadi bisa dipasang antar dinding kayak gini. Itu tuh tanpa dipaku. Dan lumayan laris. Nggak meledak banget penjualannya, tapi komisinya tuh enak banget, 10-15%. Enak banget. Semuanya nih. Nih, awalnya gue kan nggak pakai meja. Gue pakai kacamata ya, biar kelihatan nih. Awalnya gue tuh nggak pakai meja. Cuman lama-lama kayaknya kalau pengen bikin konten yang barbar banyak gitu kan, itu tuh harus pakai meja. Nah, di sini gue jadi lebih pede bikin konten dengan pencahayaan ruangan. Setelah gue pelajari, gue ganti nih semua settingan gue termasuk di handphone itu dan di iPad. Kalau bikin konten itu ganti kepal yang 25 bukan 30. Jadi nggak kedip-kedip. Karena banyak banget footage gue nge-review hotel terutama ya. Di lobby hotel itu tuh ngedip begini. Gue pikir, kenapa? Kan gue udah bikin 60 fps. Gue bikin ke 4K lagi, 30 fps, gue ganti-ganti, gue tambah lighting loh. Kenapa dia tetap ngedip-ngedip gitu? Ternyata memang katanya kalau di settingan lampu di Indonesia itu lebih cocok ke teknologi PAL. Gue juga nggak paham-paham banget. Setelah gue ganti gini jadinya nih. Padahal yang lagi nih kan ada cahaya, ini cahaya ruangan dari lampu. Dan ini nggak kedip-kedip kan? Walaupun agak gelap, tapi nggak ganggu nih. Gue lanjut ke sini ya. Nih, jadi gue sering bikin konten di sini. Di sinilah tempat gue bikin konten itu sampai 28. Kadang gue keluar, bawa anak gue main. Nih, ini semua tuh sampel. Tapi kalau di kamera jadi kelihatan kecil. Nah, kadang mejanya ini, meja yang ini, gue majuin ke depan. Karena konten yang lumayan menarik itu kan kalau di bagian belakang lebih agak blur kan gitu. Cuman kalau kita pakai kamera depan, apalagi kalau gue pakai iPad mini ya, itu white doang, dia nggak ada blurnya. Kalau pakai kamera belakang rada susah kan, kita nggak tahu kan. Nih, bagus ya, walaupun gelap kayak gini, tapi nggak kedip-kedip. Nih, tuh. Ini botol minum gue nih. Ini botol minum ini komisinya 40% kalau dijual nih. Itu buku-buku yang gue baca sekalian gue sarankan ke teman-teman. Tapi sejauh ini mungkin audiens akun gue itu nggak terlalu ngerespon kalau untuk baca ya. Pengennya langsung eksekusi dapat komisi gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Nih, ini sebenarnya lightingnya bini gue nih. Nih, dengar suara anak gue karena anak gue lagi apa? Lagi belajar di tablet. Nih, kalau ini tuh dari Inbex. Nih, ntar gue masukin link-linknya ke deskripsi ya. Nih. Ini gue pakai iPad mini. Ini juga gue beli Inter. Nah, kenapa gue ngerekam? Karena gue baru pasang baterai nih. Sebentar, nak. Papa bikin konten sebentar ya. Oke. Nih. Semuanya gue jual, coy. Nih, masuk nih. Sendal-sendal, bahkan tempat sendalnya itu gue jual. Nah, ini vacuum cleaner gue jual nih. Ini semua sampel-sampel yang belum sempat gue kontenin. Nih. Masih banyak belum gue kontenin. Nih lumayan laris tahun 2024 awal. Ini dan ini gue jual tiganya ini. Kalau di total sekitar 1.500 lakunya. Cuman pada saat itu komisinya kecil, cuman 3%. Jadinya mau gimana ya? Gue kan jadi gak semangat jualnya kan. Cuman sekarang gue lihat, kalau kemarin sempat tuh 10%, gue udah mulai semangat lagi bikin akun baru gitu. Ternyata gue lihat turun lagi ke 5%. Cuman ya
Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Ntar gue bikin akun khusus. Gue udah siapin akunnya karena gue punya beberapa akun backup kan. Kayaknya gue bakal fokus tuh ke akun itu gitu. Cuman itu tadi gue harus sempatkan diri bikin konten untuk YouTube. Karena gue bingung kok orang tetap happy ya main YouTube gitu. Nih, ini gue coba pakai pencahayaan nih. Nih keren ya. Kalau pakai index ini kita ganti cahayanya tuh. Yang ini putih, yang ini kuning, yang ini oranye. Yang ini kuning atau oranye? Nih, kalau lihat ke depan kayak gini hilang apanya? Hilang pantulannya kan? Tuh. Ntar tinggal di grading, tambahin filter. Tuh, itu dia. Nih, ini lumayan laris di oranye. Ini juga tas anak gua itu tuh request sampel di oranye. Semua rata. Pokoknya semua ini sampel produk seriusan. Ini tuh sampel produk nih. Makanya gue beli yang XXL dan XL. Jadi sekalian dipakai gitu. Cuman kalau untuk baju anak-anak atau peralatan anak-anak itu sebenarnya agak rumit ya. Kalau buat gue kan masih pengen privasi anaknya ya. Pengen anaknya itu nggak di-exploit gitu. Pengen nanya dia mau nggak bikin konten gitu. Nih ini tuh sampel semua nih. Sampel semua, seriusan. Bahkan ini sampel, cuman harganya rada mahal dibandingin yang harganya 50 ribuan ya. Ini harganya hampir 200, jadi nggak begitu banyak geraknya. Nih, ini dari Madame G. Gue tes semua ini untuk edukasi anak. Di bawah ada parfum, di bawah lagi ada alat elektronik. Bahkan ada khusus itu tuh untuk peralatan gitar, ada senar tuh. Masih ada beberapa yang belum dibuka. Ini buku anak. Ini juga gue jual nih. Ini pengganti deodoran. Nih bisa difokus nggak nih? Tuh bisa difokus. Nih tumbler banyak tuh. Tumbler. Ini nih troli yang bisa dijadikan untuk tas belanja, kotak belanja. Banyak banget di bawah. Cuman memang sejauh ini kalau untuk urusan tumbler ya. Kalau gue tes tumbler itu nggak begitu ngangkat cuy. Kalau gue udah tes berapa tahun, tumbler itu nggak begitu naik. Makanya nggak. Gue udah coba jual sampai sebulan lalu gue jadinya mikir apa guanya yang nggak mampu jualnya, apa memang akun gue ini algoritmanya audiensnya beda, ataukah memang rezekinya bukan di sini gitu. Itu makanya gue tetap coba-coba yang lain kan. Misal kayak gini nih, ini untuk sampel-sampel kacamata. Nih ini juga sampel nih, harga 25 ribuan, seriusan. Ini tuh sampel kacamata harganya cuma 25 ribuan. Dan komisinya tuh 10 atau 15%. Nih. Tuh. Semuanya tuh sampel. Gue dikelilingi oleh sampel. Bahkan ini background yang kuning ini, itu tuh sampel. Cuman lagi gue gak pakai. Dulu pas gue aktif banget bikin konten gitar, di bagian belakang ini backgroundnya tuh kuning. Rasanya tuh lebih fresh aja. Nih, gini ya. Nggak ribet-ribet banget sebenarnya kalau main affiliate atau jadi konten kreator di TikToknya. Dan rata-rata ini sampel gratis ya, termasuk ini. Ini tuh dari Inbex, bukan dari Mixio. Ini tuh dari Inbex. Nih, hadiah dari Inbex. Kecil banget. Yang itu juga sebenarnya sempat beberapa kali laku. Air purifier ya namanya ya. Aduh, sorry. Air purifier dari Xiaomi tuh. Nih, lumayan 1% komisinya juga kan dapatnya lumayan. Cuman nggak tahu ya. Seller itu kan kalau seller elektronik yang gede kayaknya masih belum aware soal afiliasi. Jadi komisinya hilang bukan langsung dari Xiaomi-nya ya, dari toko-toko yang jual pihak ketiganya. Makanya gua turunin lagi apanya. Video-videonya nggak gua naikkan. Nih. Ada tumbler di bawah. Jadi gua duduk di situ, gua tinggal ambil sana, comot sini, comot sana, ambil sana, comot sana, comot sini. Jadi gitu, jadi lebih santai kan. Cuman kalau kalian memang pengen main-main ke akun TikTok gua ada sebentar ya. Gua ada beberapa akun TikTok yang tampil wajah itu ada 2. Yang satu Montego. Kalau Montego itu khusus main TikTok gua. Kalau yang ini gua lebih ke edukasi dan buat konten gitu. Gua ambil trafficnya itu jalur edukasi, tapi gua nggak main yang namanya edukasi affiliate lagi ya. Karena setelah bertahun-tahun main di edukasi affiliate, gue lihat bahkan teman-teman yang lain juga udah banyak ngomong di VT-nya ya. Ya sesama affiliate nggak beli dari keranjang mereka, jadi jadi mereka belanja di keranjang masing-masing. Jadi harus itu tadi jualan buku, storybook,
jualan kelas, mungkin grup komunitas belajar kah gitu. Makanya gue juga udah banyak bahkan pertanyaan tentang affiliate gue itu nggak mau jawab lagi, bukan karena gue nggak pengen jawab, cuman gue nggak mau menarik perhatian afiliator, apalagi afiliator pemula ya. Karena beberapa kali gue sarankan baca nih buku gitu, misal kayak buku yang ini nih, sebentar nih, ini gue udah beli dari tahun 2023. Seriusan gue baca buku ini, bahkan gue udah nyampe barangnya. Gue beli yang cetakan terbaru, pengen gue baca karena gue pengen mengembangkan akun untuk gitar kan. Cuman itu tadi, dari setelah menyarankannya kepada teman-teman tuh nggak tahu kok nggak ngerespon gitu. Kayak apa mereka pikir gue itu sebenarnya pengen jualan aja gitu. Enggak, gue pengen ngasih tahu ini loh supaya pertanyaan kalian ke gue itu nggak berulang. Karena pertanyaan ini gini. Kalau pengaruh nggak kalau ganti nama gitu? Maksudnya terlalu basic pertanyaannya kan. Padahal kalau ini gue jual pun komisinya paling berapa ke gue itu? Cuman kayak kesannya tuh gue jualan buku banget kah? Salah banget kah gitu. Ini ya, deh. Dan setelah gue nonton cuplikan podcastnya Atta Halilintar ngomong sama Dery Kasih Solusi, gue jadi mikir kayaknya gue udah waktunya deh masuk ke platform YouTube. Dia bilang kalau di YouTube tuh 10 atau 15 menit itu tuh oke kalau di YouTube. Gue udah coba beberapa tahun di TikTok, gue udah oke. Tapi kalau di IG gue sebenarnya masih konsepnya tuh masih iseng-iseng. Nih, kalau teman-teman yang pengen lihat ntar gue sematkan nih link TikTok gue, link di sini aman ya nyebutin platform lain, karena kalau di TikTok tuh rada sensitif nyebutin yang lain. Dan katanya yang paling menarik itu kalau kita sudah subscribernya sekian, jadi sudah bisa dipasang keranjangnya video YouTube ini gitu. Jadi sumber pemasukannya itu nggak cuma dari iklan lagi, meskipun yang paling menggiurkan ya tetap iklannya kan. Cuman gue masih penasaran itu, apakah ketika gue buat video begini, setelah itu gue udah bisa menyematkan keranjangnya, apakah videonya bakal melempem sama kalau gue main pakai keranjang kuning di TikTok. Kalau semua kan video-video yang berkeranjang kuning itu kan memang dibatasi view-nya karena penyebarannya khusus kepada audiens yang memang punya gairah atau passion untuk membeli kan. Itu deh. Ini ya. Sambil kita kenalan sambil gue room tour. Nih, jadi untuk teman-teman yang baru lihat video ini, yang nonton sampai akhir videonya, gue ucapin terima kasih banyak deh. Nih, kalau ini kenapa gue gantung begini sebenarnya? Jadi visual hook. Karena kalau kita main di video short form gitu, visual hook ini, kalau hook itu kan ada 3 kan, ada triple hook namanya, ada teks, ada suara, ada visual. Kalau dari suara kan kita ngomong misalnya bam, teksnya muncul dengan transisinya. Kalau visualnya tuh kayak gini. Nih, orang tuh jadi nanya kenapa gitu. Orang jadi pengen untuk komen gitu. Bang, gede banget pisangnya gitu. Nih, ini ya. Gue juga nggak berasa nih ngomong tanpa putus 10 menit. Ternyata gue bisa. Ini video pertama gue panjang di YouTube. Semoga jadi rezeki, semoga bermanfaat. Deh. Semoga gue bisa konsisten konten di YouTube-nya ya. Semoga bisa ngasih manfaat, bukan cuma bikin konten-konten panjang doang. Oke ya, see you in the next video.